Pusdiklat dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Agama periode tahun anggaran 2019 pada hari Jumat saat itu tanggal 28 Februari 2020, Menteri Agama menyampaikan capaian realisasi anggaran Kementerian Agama tersebut menduduki peringkat kedua terendah dari 10 kementerian lembaga dengan APBN terbesar. Realisasi Kementerian Agama berada di bawah realisasi nasional, yaitu 71,23%. Dan beliau juga mengingatkan, apabila ada yang tidak sanggup melakukan pencapaian penyerapan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, siogianya menyatakan ketidaksanggupannya sejak dini sehingga jangan sampai terjadi diberikan anggaran besar tetapi penyerapannya rendah. Untuk itu perlu adanya sinergitas antara satuan kerja secara internal dan eksternal untuk duduk bersama dalam rangka kerjasama yang baik dan saling membantu menjalankan program kegiatan agar capaian target penyerapan dapat dimaksimalkan. Mohon izin Bapak Kepala Pusdiklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusdiklat dan Ibu dan Bapak pejabat struktural di lingkungan Pusdiklat Tenaga Administrasi. Baik, dalam kesempatan yang baik ini, sesuai dengan jadwal rapat koordinasi kita, bahwa ada sesi dari bagian kami, bagian keuangan, saya Devi Yunesi sebagai analis keuangan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan terstruktur daripada hasil rapat kerja nasional Kementerian Agama 2019. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwasannya Pusdiklat adalah bagian daripada Satuan Kerja Kementerian Agama yang cukup menjadi penyumbang, artinya penyumbang daripada nilai penyerapan anggaran yang rendah. Ini PR besar buat kita di Pusdiklat Kementerian Agama. Sempat pada saat penyampaian daripada peringkat penyerapan anggaran realisasi yang sangat minim, boleh dikatakan kita semua sangat terpukul seperti itu. Di 2020 ini kita mengharapkan dan harus bisa untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Jadi paling tidak kita tidak menjadi penyumbang di dalam realisasi yang rendah, karena akan mengakibatkan secara Kementerian Agama atau lembaga nasional itu pun akan berimbas. Seperti itu, seperti kita tahu bersama bahwasanya Kementerian Agama terdiri daripada 12 unit kerja, termasuk salah satunya adalah Pusdiklat, dan Pusdiklat tersebut 2019 adalah penyumbang penyerapan anggaran yang rendah. Baik, di sini kami mencoba memaparkan bagaimana solusi ataupun menindaklanjuti hal tersebut. Sekarang masih di bulan Maret ya Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak kita kesempatan, ada waktu untuk langkah apa yang akan kita ambil. Yang pertama adalah benchmarking, atau kita akan belajar mau membuka diri ke tempat instansi atau unit kerja di dalam kelembagaan kita sendiri yang berdasarkan data adalah Direktorat Jenderal Haji dan Umroh. Dan lembaga tersebut mencapai realisasi yang sangat signifikan, yaitu 99,98%. Ya. Dan
Kedua adalah bisa langkah berikutnya mungkin dan kami harapkan adalah adanya capacity building, program capacity building. Gimana di sana nanti ada kegiatan-kegiatan untuk mempererat kebersamaan di antara para stakeholder dan tentunya internal kita sendiri. Kita akan mengajak beberapa dari unit kerja di luar Pusdiklat dan begitu juga pegawai Pusdiklat, karena ini untuk salah satu artinya program kita harus kita bangun bersama, jalankan komitmen dan konsisten melalui kegiatan capacity building yang sebenarnya sudah beberapa tahun ini kita di Pusdiklat ini tidak ada program menjalankan capacity building tersebut yang tentunya sangat bermanfaat. Yang ketiga adalah penguatan sistem. Kenapa saya menyampaikan penguatan sistem? Karena sistem itu suatu prosedur operasional yang memang betul-betul berurut. Seperti bagi bagian kami di keuangan itu sudah cukup sangat memperlambat daripada birokrasi. Jadi sangat mempengaruhi artinya percepatan, efektif efisiennya suatu realisasi anggaran. Seperti itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Kepala Bidang Program dan Evaluasi. Artinya memang di bagian kami di keuangan itu prosedur itu sangat-sangat membuat kami pun muter-muter untuk melayani penyerapan anggaran itu sendiri. Misalnya contohnya Ibu di bidang program dan evaluasi minta dicairkan kegiatan A, sedangkan kami di bagian keuangan, tim keuangan yang ada di bawah koordinasi saya, mohon izin Pak Kapus, di sana adalah sangat kesulitan dan kami sudah melalui proses itu sudah bertahun-tahun. Artinya apa? Kita sudah juga mengusulkan ke bagian organisasi tata laksana bahwasanya standar operasional prosedur tersebut untuk mohon untuk disederhanakan. Seperti itu Ibu. Dan sekali lagi mohon kiranya Pak Kapus untuk selalu mengepus bagian Ortala yang ada di pusat, karena memang bagian Ortalanya sayangnya Pak ya kita belum menjadi satuan kerja sendiri, jadi kita masih ketergantungan dengan kebijakan yang ada di pusat dan tentunya tidak bisa kita merubah itu gitu Pak. Cuma mungkin sepertinya Bapak sebagai pimpinan tertinggi di unit kerja Pusdiklat, saya yakin Bapak untuk mengusulkan lagi, mengepus lagi seperti itu Pak. Siap. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Pak. Jadi begitu ada sekitar 12 langkah Bu, standar operasional prosedur proses pencairan. Saya kasih contoh terkait itulah ada beberapa waktu dulu ya Bu ya, Ibu Kabid evaluasi program menanyakan honor narasumber kok nggak cair-cair ya, seperti itu kan ya Bu ya. Nah di situ ada 12 item yang harus dilalui. Nah menurut analisa kami sebagai tim di keuangan itu bisa disederhanakan menjadi hanya 3 langkah. Seperti itu. Apalagi Pak Kapus kalau kita menjadi Pusdiklat ini menjadi suatu satker yang berdiri sendiri bisa menentukan kebijakan, itu bisa 1 langkah Pak. Begitu Pak. Ini Pak Kapus udah senyum-senyum aja nih. Iya. Tapi ya sebatas itulah ya Pak Kapus ya, kami juga terus berusaha menggali gitu. Gitu ya Bu Kabid, cukup ya? Iya. Jadi tadi itu adalah
SOP, standar operasional prosedur langkah yang harus benar-benar disederhanakan. Itu. Mungkin ada Ibu Kepala Bagian Tata Usaha nih di sini. Iya. Sebenarnya ini langsung atasan kami. Ya, seperti itu. Ya memang saran saya, jadi semua yang tadi dipaparkan ya ada beberapa poin, 3 poin ya lebih tepatnya untuk penguatan sistem tadi juga ya, untuk dilaksanakan sebelum pertengahan tahun. Oh iya Bu, betul sekali, saya sangat setuju sekali. Artinya pertengahan tahun itu kita sudah masuk ke semester berikutnya, gitu kan. Jadi lebih efektifnya mohon dukungannya Bapak Ibu, terutama Pak Kapus dan Bapak dan Ibu-ibu pejabat yang terkait adalah yang telah kami sampaikan tadi ada 3 poin itu harus dilaksanakan segera Bapak Ibu. Kalau bisa kita ini tanggal 6 Maret ya, 6 Maret 2020. Jadi mungkin kita bisa melalui tadi awal yang pertama adalah benchmarking. Benchmarking itu low cost gitu. Sangat rendah sekali biaya yang harus ditimbulkan dengan program yang dilaksanakan melalui BM benchmarking, karena kita juga tadi bisa misalnya kemana gitu, mungkin ada Pak Kapus nih, ada usulan nih mungkin nih kemana kita BM nih Pak. Jadi Bu, pertama yang Ibu sudah sampaikan tuh menarik sekali ya, dan juga saya melihat menggugah lah kepada seluruh pejabat-pejabat di sini ya. Apresiasi ya, beri tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Terima kasih. Cuman ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Bapak Ibu ya. Yang pertama saran saya adalah benchmarking ini bagaimana Ibu tolong silahkan pejabat terkait yang mengusulkan kegiatan ini, yang benchmarking ini, coba cari instansi mana sih yang pengen diajak kerjasama. Baik Bapak. Ya, itu aja sih saran saya. Overall selebihnya good job Bapak Ustaz. Setuju ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Jadi yang seperti kita pada saat kita hadir pada rapat kerja nasional itu kan Pak ya, di situ sudah ada urutannya, di mana yang unit kerja yang paling terbaik, rankingnya siapa, yang tadi saya juga menyampaikan artinya di unit kerja Direktorat Haji dan Umroh. Ternyata sebegitu banyak peliknya mereka juga kan permasalahan segala macam, tapi ternyata dia bisa gitu. Jadi bisa Direktorat Haji dan Umroh, mungkin ini Ibu Kepala Bidang Program ini mungkin ya Bu ya, nanti kami tunggu masukannya, nanti mungkin pelaksana Ibu bisa mengusulkan kemana ini kita BM ya. Tapi tolong Bu ya, dalam 1-2 hari ini mungkin nanti kami kasih data untuk ranking daripada hasil rapat kerja nasional itu siapa-siapa saja. Boleh 3 hari lah, jangan terlalu cepat 1-2 hari, 3 hari lah. Baik Bapak, iya betul Ya sekali. Bu ya. Tapi anggarannya langsung turun juga. Iya. Yes. Dan kita sudah menganalisa bahwa BM itu anggaran itu sangat low cost Bu, jadi rendah sekali, bisa rendah sekali seperti itu. Dan Bapak mohon izin dan juga kami beberapa hari kemarin setelah mengikuti rakernas itu kami juga mencoba koordinasi konsultasi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwasanya anggaran BM itu bisa tanpa biaya Bu, ternyata seperti itu. Kalaupun ada biaya sangat rendah, kita bisa menggunakan mata anggaran kegiatan daripada perjalanan koordinasi. Misalnya contohnya ya Pak Kapus ya, itu kita kan koordinasinya BM-nya adalah ke Direktorat Haji, kan Direktorat Haji di sana di lapangan Banteng, pakai mobil dinas, tidak perlu kita pakai anggaran, begitu ya Bu ya. Kecuali ada Kementerian Agama kota atau provinsi Jawa Barat, nah itu perlu dipikirkan itu Pak Kabak TU gimana nih penyiapan bensin, maaf Pak. Waduh, Bapak saking saya semangatnya nih Pak nih. Pak Kapus, Ibu, artinya tadi sudah dikasih applause ini dari tim kerja kami. Ya Bu, sekali lagi saya juga sangat berharap lebih lah dengan Ibu. Tolong ayomi para ini kita
kita karena ke depan tanggung jawab ini milik kita bersama. Siap Bapak. Ya, karena memang perlu ada sinergi ya, Iya, karena betul. satuan unit. Jadi selain kita tadi ke stakeholder ke luar, instansi di luar ya, satuan unit kita di dalam sini juga Betul harus sekali, Ibu. bersinergi dengan baik. Jadi Yes. jangan sampai mempersulit satu unit dengan unit lainnya gitu. Iya benar Tapi sekali. saya belum dengar masukan dari ibu ini. Ibu saya lihat, lah bu, tolong. Kalau Ibu saya program. di bagian apa? Bidang program. Kalau program ini kan tinggal apa? Nunggu laporan ranking apa? Ranking daripada pencapaian realisasi. Iya. Programnya kadang-kadang ini kita bikin program kalau nggak di ACC apa? Dananya tuh agak. Nah itu Bu salah satunya bagian Ortala nanti minta tolong betul deh Pak Kapus ya Siap. untuk Program kita mengepus. udah bagus banget Pak. Iya, saya Yes. sudah lihat seluruh data yang diberikan. Ya kita berdoa bersama semoga ke depan dana itu bisa segera diturunkan. Silahkan. Kita pun ya Bu, ketika membuat program, Betul. kan ada target dari Yes, itu. benar sekali Bu. Ketika apa, dananya di apa ACC, program berjalan, kita ada kepuasan tersendiri. Siap Ibu. Ini juga menjadi semangat kami di tim keuangan. Saya sebagai analisa keuangan, dengan adanya kita rapat internal seperti ini, kita semangat untuk melaksanakan realisasi anggaran pencapaian penyerapan anggaran yang lebih cepat. Oke, semangat sekali ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.